Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video saya tentang simulasi komputer. Ini adalah video keempat yang saya buat berkaitan dengan simulasi komputer. Dalam video kali ini saya akan membahas simulasi komputer yang berkaitan dengan simulasi proses yang lebih kompleks dengan stasiun kerja dan keputusan routing. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan tentang langkah-langkah atau cara-cara bagaimana membuat aplikasi simulasi komputer berbasis command line interface secara sederhana, namun prosesnya berbasis proses kompleks dengan stasiun kerja yang lebih dari satu. Pada video ketiga saya pernah menyajikan tutorial dan cara menggunakan dan menciptakan simulasi komputer menggunakan software SIMPI. Pada kali ini saya akan membahas sama pula dengan menggunakan SIMPI dan instalasi berbasis bahasa Python. Install dulu bahasa pemrograman Python dan SIMPI di komputer melalui command prompt. Buka jendela CMD di komputer dengan mengetikkan tombol Windows plus R, lalu ketik di dalamnya CMD lalu Enter. Nanti akan muncul jendela CMD. Kemudian masuk ke path lokal D. Klik saja D besar, kemudian titik 2, Enter. Nanti kalau ke situ masuk ke path folder khusus untuk project simulation yang kita buat. Jadi buatlah dulu folder bernama project simulation di lokal D. Oke, nanti klik CD lokal spasi project simulation. Setelah di CD folder project simulation, ketikkan tulisan di bawah untuk menginstal SIMPI. Tulis pip install SIMPI. Tunggu sampai selesai instalasi. Beginilah kira-kira tampilan dari jendela CMD. Ikuti saja caranya bagaimana. Nanti tulis pip install SIMPI untuk menginstal SIMPI. Buka software Visual Studio Code, yaitu software kode editor. Jika tidak ada, boleh menggunakan Notepad++. Hanya saja Visual Studio Code adalah yang paling direkomendasikan sebagai text editor. Pastikan VS Code sudah terinstall di komputer. Buat file baru di folder Project Simulation dengan nama simulasikompleks.py. Ingat, buka folder Project Simulation di lokal D. Ketik kode Python untuk import library dan membuat environment simulasi. Pada video saya sebelumnya, kita juga membuat hal yang sama, yaitu dengan mengetik di file berupa import SIMPI, enter, env sama dengan simpi.environment. Berikut ini adalah tampilan daripada Visual Studio Code dan tampilan berupa simulasi kompleks.py. Ikutilah kode ini dan tulislah di dalam file yang sudah dibuat. Langkah kedua, definisikan stasiun kerja dan routing. Kita buat dua stasiun kerja, yaitu stasiun A dan B. Tambahkan keputusan routing untuk menentukan apakah pelanggan atau pembeli akan diproses di stasiun A atau stasiun B. Ketikkan kode di bawah ini setelah kode import tadi. Silakan diikuti. Boleh di-copy. Inilah tampilannya dari kode berupa fungsi def pelanggan. Silakan diikuti, silakan di-copy, dan boleh di-pause dulu video ini. Langkah 3, definisikan resource dan proses simulasi, yaitu satu untuk stasiun A dan satu untuk stasiun B. Pendefinisian stasiun A dan stasiun B dalam codingan Python kita adalah sebagai berikut. Stasiun A sama dengan simpi.resource. Stasiun A memiliki satu mesin. Stasiun B sama dengan simpi.resource. Stasiun B memiliki satu mesin. Masing-masing memiliki satu mesin. Langkah 4, jalankan simulasi dengan beberapa pelanggan.
buat fungsi untuk merunning simulasi dengan beberapa pelanggan yang datang di waktu yang berbeda. Untuk mengetahui data-data yang bisa didapatkan jika pelanggan atau pembeli berdatangan dengan waktu yang berbeda-beda pula. Ketikkan kode perintah Python berikut di bawah kode sebelumnya yang sudah kita tulis untuk membuat fungsi def simulasi. Berikut inilah tampilan daripada codingan yang sudah kita buat. Inilah kode lengkapnya. Silakan diikuti, boleh di copy, boleh dulu di pause video ini. Langkah kelima, jalankan dan monitor simulasi. Jalankan simulasi dan perhatikan bagaimana pelanggan diproses di dua stasiun yang berbeda. Caranya, sebelum kita aktifkan di CMD, kita tulis dulu kode berikut. Di bawah kode yang sudah kita tulis tadi. Berikut ini adalah tampilan daripada codingan kita yang sudah lengkap. Silakan diikuti, boleh di copy dan boleh di pause dulu video ini. Codingan selesai. Simpan codingan tadi yang dibuat tadi, save dulu, kemudian kembali ke CMD. Di CMD, tuliskan perintah di samping C di folder Project Simulation sebagai berikut, yaitu python simulasi complex.py. Nanti dia akan merunning setelah kita tekan enter. Hasilnya adalah berupa data-data informasi berupa simulasi ketika simulasi itu dijalankan. Beginilah tampilan CMD-nya. Hasil dari kode yang disimpan dari file yang dijalankan berupa output simulasi, di mana kita akan melihat pelanggan akan diarahkan antara stasiun A atau stasiun B, tergantung pada kondisi waktu yang ditentukan sebelumnya, baik itu genap atau ganjil. Simulasi ini membantu untuk menganalisa performa masing-masing stasiun dan mengetahui seberapa efisien alur kerja yang ada. Semua tanpa perlu melalui perhitungan manual, baik itu kita pakai catatan-catatan di buku atau menggunakan kalkulator. Semua hanya dengan satu kali klik, asalkan kita tahu cara mengkodingkannya. Dari sini bisa kita dapatkan kesimpulan bahwa dengan menggunakan SIMPy, salah satu software untuk simulasi komputer, alur proses bisa dimodelkan yang lebih kompleks dengan menggunakan beberapa stasiun kerja dan keputusan routing, bahkan lebih dari 2 atau 5 stasiun kerja. Asalkan kita tahu cara bagaimana menulis kodenya. Kita pun bisa mengembangkan lebih lanjut dengan menambah lebih banyak lagi stasiun, lebih banyak kasir, lebih banyak pelanggan, dan membuat keputusan routing yang lebih kompleks. Bahkan melibatkan faktor-faktor seperti waktu kedatangan pelanggan, cuaca, kecelakaan, dan hal-hal terduga lain. Demikian itulah cara-cara bagaimana kita membuat simulasi komputer berupa kedatangan pelanggan dan pelayanan kasir yang lebih kompleks menggunakan stasiun kerja lebih dari satu. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menyimak. Warahmatullahi wabarakatuh.